ternyata di dalam relasi romantik juga gitu, orang yang masih pacaran itu mewarisi budaya patriarkinya itu seperti relasi gender di dalam lembaga pernikahan atau lembaga keluarga. Jadi tiba-tiba orang jadian, si cowoknya ini udah kayak kepala keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini bersama podcast Teman Ngopi. Saya Sarjoko dan saya host yang akan memandu bincang-bincang kita kali ini. Dan kali ini kita kedatangan teman ngopi, walaupun belum ada kopinya nih, bernama Kak Kalis Mardiasih. Selamat apa iki? Selamat sore. Selamat sore ya. Selamat sore Kak Kalis. Selamat sore Kak Joko. Selamat Gimana kabarnya? Ya, di rumah. Ini kita sedang di rumahnya Kak Kalis ya, pinjam studionya. Dan ini buku-buku yang bisa teman-teman beli di mana Kak? Akal Buku. Di Akal Buku. Baru mulai udah konten promosi dulu. Oke, nggak apa-apa. Ini memberdayakan teman kayak gini Kak. Oke Kak, jadi kita sore hari ini mau ngobrolin satu tema yang sedang hits, yang nggak hits juga sih. Karena berkali-kali isu ini naik ya. Dan nggak tahu sampai kapan isu seperti ini tuh akan terus dibicarakan. Ini isunya tentang kekerasan seksual, dan beberapa hari yang lalu kan kita baru ini ya membaca banyak informasi yang mengerikan terkait dengan kekerasan seksual di sebuah lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur. Nah, tapi ada banyak Kak teman-teman yang masih belum ngeh apa sih sebuah perilaku itu bisa disebut sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu definisinya ya, kita semua punya tubuh gitu. Aku punya tubuh, Kak Joko punya tubuh. Terus ketika ada orang lain yang tiba-tiba mengganggu kita dalam bentuk perbuatannya itu menakut-nakuti, mengancam, menyerang secara fisik tentu saja ya, sehingga kita merasa tidak nyaman. Dan di situ ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugiannya ada kerugian fisik, kemudian ada kerugian ekonomi, ada kerugian sosial, ada kerugian politik gitu ya. Dan untuk kasus-kasus tertentu bahkan mengakibatkan kerusakan jangka panjang, misalnya kerusakan alat reproduksi dan sebagainya gitu. Jadi itu yang disebut dengan kekerasan seksual. Kalau jenis-jenisnya itu kan waktu kita baca itu ada beberapa ya Kak ya. Kalau di Komnas Perempuan itu ada 15 bentuk. Dan salah satu yang paling yang paling banyak disorot itu misal soal catcalling. Nah, kenapa catcalling itu bisa disebut kekerasan seksual itu Kak? Iya, jadi teman-teman yang belum tahu catcalling itu sweet gitu ya, menyiul ketika ada orang yang lagi jalan. Kenapa itu disebut kekerasan seksual? Tempatnya itu adalah pelecehan seksual verbal ya, pelecehan seksual verbal. Ya karena orang ketika lewat suatu jalan dia jadi ngerasa tidak nyaman efek yang ditimbulkannya gitu. Yang seharusnya ruang publik itu adalah ruang yang aman buat semua orang. Dan tujuan orang catcalling tuh kan sebetulnya bukan asik-asikan gitu kan. Seperti yang diomongin orang, paling kalau yang catcalling ganteng juga mau dan sebagainya. Enggak kayak gitu. Semua orang itu ngerasa nggak nyaman ketika dia lagi jalan kaki, lagi jogging, lagi enak-enak gitu ya, sepedaan gitu. Terus tiba-tiba dipanggil-panggil dengan iseng karena kan nggak ada tujuannya, orang nggak kenal gitu ya. Jadi itu sebuah perbuatan yang mengganggu dan itu termasuk dalam pelecehan seksual. Dan itu korbannya bisa laki-laki dan perempuan ya Kak? Korbannya bisa laki-laki dan perempuan juga, anak laki-laki juga, laki-laki dewasa bahkan juga ya. Kalau kita tahu peristiwa yang di kantor KPI itu bahkan laki-laki dewasa yang punya istri dan anak gitu. Oh ya, berarti ini pelaku tadi ya, kalau kita switch ke kasus KPI berarti pelaku itu ya bukan orang yang tidak berpendidikan gitu ya Kak ya? Kaitannya memang tidak ada. Kamu berpendidikan atau enggak, kamu agamanya apa, kamu berasal dari suku apa gitu ya, kamu kaya atau tidak gitu. Karena kita sedang bicara tentang kekuasaan di sini sebetulnya. Dan enggak ngomongin itu statusnya apa, misalnya itu status keluarga atau dia gurunya. Bahkan kita tahu itulah kenapa
kok ada ya bapak merkosa anaknya sendiri, kemudian guru agama mencabuli murid-muridnya gitu kan. Terus yang kasus di Jombang misalnya ya, itu pemilik pesantren gitu kemudian melakukan pemerkosaan. Jadi justru di situ gitu. Sebetulnya akarnya adalah semakin orang itu memiliki kekuasaan, semakin orang itu memiliki kekuasaan tuh kan macam-macam juga gitu ya. Kekuasaan itu bisa dibangun dari ilmu pengetahuan, bisa dibangun karena ya dia punya uang gitu, bisa dibangun karena dia punya jabatan. Jabatan itu baik yang jabatan pekerjaan maupun yang jabatan secara religius atau spiritual misalnya. Bisa pula dibangun dari, kalau di dalam level keluarga berarti memang dipercaya bahwa dia adalah orang yang punya kuasa gitu. Misalnya bapak itu kan dia merasa memiliki kuasa karena dia memberi nafkah gitu ya. Jadi sebetulnya cobaannya tuh ada di kekuasaan. Oke, gitu. Jadi kekuasaan itu. Oke, makasih Buya. Makasih Buya. Kata kuncinya itu kekuasaan ya Kak, penyebab. Kata kuncinya kekuasaan. Atau, kekuasaan itu kemudian menindas korbannya yang lebih lemah. Karena posisi korban itu selalu dia lebih lemah, dia lebih rentan. Gitu. Iya, jadi kalau ngomongin kekuasaan, jadi ingat ini ya. Kalau tadi kita ngobrolin catcalling, orang-orang yang berkerumun biasanya kan itu yang meng-catcalling ada orang satu lewat, dan ya berarti dia merasa punya kuasa. Betul, mereka rame-rame gitu ya. Dan biasanya mereka pemilik daerah situ kan, gitu. Dia udah tahu akam sih anak kampung sini gitu. Sehingga ketika ada yang lewat, isengin aja, paling orangnya nggak akan ngelawan, paling orangnya nangis, paling orangnya lari, gitu. Nah, relasi kuasa tuh di situ tuh. Iya, aku juga punya pengalaman itu Kak, waktu masih di asrama itu kan, waktu SMP, SMA, itu sering jalan sendirian tuh di sweet sama orang nggak tahu kita, tapi ya suaranya suara perempuan kan, karena saya laki-laki, di sweet ya kadang nggak nyaman. Tapi kadang-kadang ya udahlah, ngapain, paling ya itu ekspresi dan sebagainya. Cuma kalau ada orang menormalisasi catcalling itu sebenarnya gimana Kak, kalau Kak Kalis memandang? Kan tidak boleh dinormalisasi. Nggak boleh dinormalisasi ya. So what are you doing pas ketika jadi korban? Ya cuma bisa jalan menunduk dan lewat aja. Kan, nggak bisa ngelawan dan nggak tahu cara ngelawannya gimana juga kan. Berani, gitu. Ya, kalau sekarang orang sebetulnya semakin sadar bahwa itu perbuatan pelecehan, gitu ya. Banyak cewek-cewek yang misalnya dia jogging gitu di ruang terbuka, kemudian diganggu, banyak yang kemudian langsung mendatangi pelakunya gitu. Terus, ada apa mas? Ada kepentingan apa? Sweet-sweet kayak gini gitu. Dan itu cukup efektif ya Kak, cara menegur kayak gitu? Bisa efektif, bisa tidak, karena yang disebut efektif tuh ketika si pelaku itu menginternalisasi pengetahuan kenapa hal tersebut salah kan. Nah, kalau dia nggak tahu kenapa dia salah, jadi nggak efektif gitu. Karena kan nggak mungkin kayak kita di jalan tiba-tiba kemudian ceramah, mas tahu nggak yang kayak begini tuh pelecehan dan sebagainya. Jadi kata kuncinya memang kesadaran ya, dan penyadaran ini memang butuh kolaborasi semua pihak ya, nggak cuma ya aktivis yang bergerak di isu gender, tapi justru kalau ini udah dibicarakan oleh semua orang, ini justru menjadi hal yang yang mainstream gitu ya. Dan sebetulnya yang paling efektif tuh di budaya populer kalau kita mau bikin perubahan. Lewat iklan di televisi gitu ya, itu kan jangkauannya kan ratusan juta user. Lewat film, lewat sinetron gitu, atau yang lewat superstar ada di televisi misalnya. Ketika superstar dangdut misalnya ya, biduan udah nggak lagi menormalisasi catcalling sebagai jokes gitu. Terus masalahnya adalah misalnya kayak perkawinan usia anak aja, itu kan juga kekerasan seksual ya. Itu aja di televisi 3 tahun lalu ya, saya nggak tahu udah berubah apa belum. 3 tahun lalu itu masih dinormalisasi gitu. Saya sebut aja, nggak usah disensor, ini belak-belakan. Jadi waktu itu di Trans TV itu ada satu acara, ada Ivan Gunawan, terus kemudian ada beberapa host yang lain ya, yang mereka ngejokes, dan di situ
tamunya itu adalah usia anak dari Sulawesi yang dia adalah korban perkawinan usia anak dengan kakek-kakek usia 60-an. Dia dihadirkan di studio. Di studio tuh dikasih kasur, terus mereka disuruh praktik dong kayak kalau di kasur ngapain kayak gitu. Itu. Dan mereka ketawa-tawa ini si hostnya nganggap itu bahwa itu lucu gitu. Aduh. Nah, bahkan itu perkawinan loh, gitu, perkawinan usia anak. Berarti kan pemaksaan perkawinan ya di situ karena anak nggak bisa ngasih konsen gitu. Nah, kalau yang kekerasan seksual seserius itu aja masih bisa diketawain di televisi gitu, apalagi saya nggak tahu sih kalau yang pelecehan seksual berupa catcalling itu kan kayak misal dulu di film-film warkop segala macem itu kan masih dianggap sebagai sesuatu yang lucu normal. Kan? Ya. Lucu. Oke, ada untungnya nggak nonton TV ya berarti kalau masih ada konten kayak gitu. Dan ini saran juga bagi teman-teman yang bergerak di industri ya semacam itu, ya hindarilah konten-konten bernuansa seksis, bernuansa kekerasan seperti itu, karena ya itu bukan dark joke itu nggak aneh kayak gitu ya. Itu konten kekerasan yang tidak bisa dinormalisasi. Oke Kak, salah satu hal yang yang sering kita sorot juga itu kekerasan seksual di lingkup lembaga atau organisasi nih. Nah, kalau tadi ngomongin soal relasi kuasa, tentu di organisasi struktur itu bisa menciptakan ruang kuasa. Nah, sebenarnya bagaimana sih agar di lembaga ini bisa menghindari kekerasan seksual? Karena ya otomatis kan ada kekuasaan tuh, dan sering banget kejadian dan ya pihak yang lemah nggak berani ngelapor. Ya. Itu gimana sebenarnya? Ya, sebelumnya aku ngasih konteks dulu mungkin ya. Jadi kekerasan seksual di organisasi itu yang kayak apa gitu. Mungkin di sini banyak nih pendengarnya adalah mahasiswa-mahasiswa baru ya. Kan banyak ya mahasiswa baru yang ini baru selesai semester 2. Ya. Biasanya kan kita semua pernah jadi mahasiswa baru gitu kan, daftar ke organisasi, niatnya pengen belajar, terus kemudian wah gitu kan, ketua BEM misalnya keren banget, ketua Persma keren banget segala macem gitu, dan kuasa itu di situ karena ngelihat pertama jabatannya, wah ketua nih gitu, wah sekjen nih dan sebagainya. Yang kedua itu adalah pengetahuan. Jadi ada pola, yang satu itu tadi adalah brotherly figure, jadi main kakak-kakaan itu tadi gitu kan. Yang kedua polanya intellectual seducer. Jadi si senior ini sosokan ngajar-ngajarin, kamu tahu nggak nilai-nilai dasar perjuangan di organisasi ini dan sebagainya. Nah, kalau yang pernah kejadian yang di salah satu kampus swasta di Yogyakarta itu dia maksa datang ke kosannya gitu. Jadi si adik BEM-nya ini kalau kamu mau belajar tentang nilai-nilai keorganisasian itu disuruh datang ke kosan. Waktu itu dia ngejebaknya adalah di kosanku ada banyak orang, dia bilang kayak gitu. Ternyata sendirian aja dan melakukan kekerasan seksual di situ gitu. Jadi itu ya konteks-konteksnya tuh kayak gitu. Nah, untuk pencegahannya gimana? Pencegahannya ya aku banyak belajar sih jujur aja dari Permendikbud 30 ya. Dari bagaimana misalnya Menteri Nadiem di pasal 5 dia bilang dosen itu dilarang memberikan bimbingan di luar jam kantor. Kalau misalnya terpaksa berarti harus ada suratnya. Dia ngajak mahasiswa tuh ada suratnya yang resmi kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya rekayasa sosial yang bisa dibikin gitu. Jadi pertemuan-pertemuan yang sifatnya keorganisasian berarti nggak bisa terjadi tanpa adanya surat seperti itu gitu, dan itu bisa dibikin peraturannya ya ketika bikin SOP gitu. Misalnya kayak kalau yang khas banget organisasi mahasiswa misalnya bisa di ruangan sekre itu tidak boleh ada 2 orang doang, atau misalnya ketika 2 orang doang harus dalam posisi pintu terbuka. Nah, itu kan SOP-SOP yang khas kondisi organisasinya kan, gitu. Meminimalisir adanya potensi melakukan kekerasan itu penting dilakukan ya. Salah satunya dengan membentuk SOP. Jadi bagi teman-teman organisatoris nih
ya penting tuh bikin SOP biar apa ya, ya aman dari perilaku seperti itu. Jangan sampai memanfaatkan dek-dekan gitu ya untuk aktivitas-aktivitas yang merugikan. Nah, kalau di pengalaman Kak Kali sendiri nih, pernah nggak mendapat curhatan soal itu secara langsung dari korbannya gitu, yang di organisasi? Dalam konteks apa? Organisasi? Yang dia pernah mengalami kekerasan karena situasi yang seperti di kampus. itu. Di kampus atau di mana? Ada peristiwanya di Makassar, itu juga tepat banget kayak gitu. Jadi dia posisinya mahasiswa baru yang mau belajar organisasi, terus dia ngeliat itu si ketuanya ini tentu saja keren banget karena ya tadi selain jabatan terus dia kelihatan sangat gitu ya, intelektual tentu saja ya gitu. Dan ya selalu berawal dari curhat gitu kan. Jadi kayak posisi korban menunjukkan kerentanannya dan sebagainya, dan ketika si pelaku ini tahu kalau korbannya rentan, dia memanfaatkan ya abuse powernya, dia ngelakuinnya di situ gitu. Dan itu korban itu biasanya tuh nggak bisa memproses kalau dari kasus yang aku dampingi itu, karena dia itu masih belum bisa membedakan apakah si pelaku ini bener-bener jahat atau masih bisa ditoleransi. Karena di email yang dia kirim ke aku, terus kemudian kita berkomunikasi gitu ya, dia bilang gini, bahasanya dia adalah sampai sekarang, bahkan kejadian itu tuh dia ngeri banget ya, sebetulnya berulang kejadiannya, tapi di emailnya setelah bertahun-tahun dia ngalami dan masih memproses trauma, dia tuh masih cerita, sampai sekarang saya masih nggak nyangka kok pelaku bisa ngelakuin ini ke saya gitu. Jadi dia sebetulnya masih kayak, padahal kan pelaku ngelakuin itu ke kamu gitu, dan itu terjadi bertahun-tahun berulang-ulang. Dia bahkan peristiwanya ngeri banget, dia disekap di sekre yang bau yang kecil itu ya, sekre organisasi kan kebanyakan nggak terurus kayak gitu, disekap berulang kali kayak gitu. Terus ya ada ancaman dan sebagainya ya. Nah, di awal-awal itu kan kenapa dia nggak bisa memproses, kan tentu saja karena yang ngerasa nggak berdaya, terus masih mempertanyakan sebetulnya apa sih yang terjadi gitu. Kayak, haruskah aku melakukan hal ini? Itu ya, jadi yang disebut dengan kerentanan korban itu bukan hanya dia nggak bisa ngelawan, bukan hanya dia nggak bisa lari, enggak gitu. Karena korban pun ketika jadi korban, dia bahkan nggak bisa memproses ini sebetulnya apa ya yang terjadi ke diriku. Karena di mata dia kan, ini senior baik banget, tapi kok gini, tapi kok baik banget, tapi kok gini, gitu loh. Banyak orang di luar sana mengeluh-elukan dia, tapi kok gini gitu ya. Iya, jadi dia nggak bisa memproses itu semua gitu. Dan ini apa ya, kalau Kakak sih ngelihat apa sih yang dibutuhkan korban sebenarnya ketika ya dia apa ya mengalami kejadian itu, terus kan sering banget orang baru berani speak up setelah sekian tahun. Justru korban malah disalahkan, kenapa nggak ngomong dari dulu. Tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan korban, dan apa yang sebaiknya kita lakukan agar korban ini bisa apa ya bisa tenang lah. Ya. Masalahnya tiap korban itu prosesnya berbeda-beda, gitu. Jadi setiap jenis kasus dan setiap korban itu selalu punya kondisi yang sangat khas. Misalnya di kasus yang ku ceritakan tadi, mahasiswa yang ada di Makassar ini gitu ya, dia misal gini, dia sebetulnya tahu ya bahwa tubuhnya terluka, bahwa dia ketakutan, dia nggak mau ketika dipaksa, kemudian ketika dia misal dipaksa disentuh dan sebagainya, itu dia nggak nyaman. Dia tahu bahwa dia nggak nyaman, tapi dia nggak tahu kenapa gitu ya, dia selalu menjadi korban lagi dan lagi. Nah itu kan berarti kerentanan sebetulnya, itu tuh kerentanan tersendiri. Nah kemudian yang kedua adalah ketika ya gini, si pelaku ini misalnya ya, pelaku naik jabatan nih gitu, misalnya dari BEM fakultas ke BEM universitas, terus kemudian pelaku dapat beasiswa gitu, dia tuh masih bisa gini, kalau aku menceritakan keburukannya pelaku ke orang lain kasihan, dia kan ini nih baru naik jabatan, dianggap orang terhormat, dia dapat beasiswa, nanti masa depannya pelaku gimana gitu. Jadi dia itu tahu bahwa dirinya terluka gitu ya,
dia mengorbankan banyak hal. Tentu saja ada masa-masa dia nggak nyaman tidur, kesakitan, psikologisnya terganggu, nggak bisa belajar dengan baik. Tapi dia masih bisa mikir pelakunya. Seperti itu ya. Iya, jadi kondisi korban itu serentan itu gitu. Ya. Kalau ditanya bahwa kok korban nggak sih ada dan sebagainya gitu loh. Untuk korban-korban yang sangat rentan tadi, walaupun dia kemudian memproses pengetahuan, itu lihat ya, maksudnya dia bahkan masih gimana masa depannya pelaku, nanti aku merusak loh, begitu loh gitu. Situasinya tuh selalu seperti itu. Nah, saya kalau ditanya apa yang dibutuhkan korban, ya pengetahuan tentu saja yang paling penting gitu ya. Pengetahuan bahwa bentuk-bentuk kekerasan tuh seperti apa, dan pasti kamu juga sebetulnya merasakan dampak. Dia pasti ada dampak kerugian fisik, ada kerugian secara psikis gitu ya. Dan selain itu dia sebetulnya butuh tahu bahwa aktivitas itu tuh nggak bener gitu. Jadi aktivitas kekerasan, walaupun yang dirugikan misalnya masa depan pelaku rusak tuh bukan karena kamu. Masa depan pelaku rusak karena dia pelaku kekerasan gitu. Jangan karena korban speak up misalnya, ini gara-gara aku nih dia nggak punya masa depan gimana. Kadang-kadang kan korban kan sebetulnya dia belum bisa memaafkan tapi memaafkan gitu kan ya. Jadi itu sih maksudnya kayak pelaku itu rusak ya karena dia adalah pelaku kekerasan. Kalau misalnya dia tidak dihukum di tempat lain, ketika dia megang jabatan lagi, punya kekuasaan lagi ya, dia lulus, dia jadi anggota dewan, dia megang-megang, dan dia tetap meyakini bahwa dengan kekuasaan ternyata bisa nih menjadi pelaku kekerasan. Justru kamu merusak masa depan banyak orang kan, gitu. Kita justru nggak menyelamatkan banyak orang lagi gitu. I see. Berarti memang langkah tegasnya penting ya kayak dilakukan. Dan bagi korban ataupun orang yang pernah mengalami peristiwa kekerasan, jangan jangan merasa bersalah ketika teman-teman ingin agar pelaku ini diberi tindakan lah ya, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kalau soal masa depan ya rezeki kita kan udah di tangan Tuhan ya. Jadi udah ini aja. Kalau ada orang bikin kekerasan ya dia harus menerima ganjarannya. Iya. Karena ketika kita nggak speak up nanti korbannya nggak kita aja. Iya, ada banyak lagi. Iya. Dan bagi organisasi juga jangan menganggap itu oknum, karena oknum kalau dikumpulin ya jadi mabes juga ya. Jadi harus satu hari satu oknum. Iya, satu hari satu oknum. Lama-lama jadi mabes. Iya. Itu harus dipikirkan juga, makanya SOP kekerasan seksual itu penting untuk diadakan ya di setiap organisasi. Kak, di minum dulu Kak. Udah tadi Buya Heru membelikan. Aku tadi yang coklat loh. Oh iya, ini coklat. Ini coklatnya? Iya. Oke. Ini aku bener gitu. Sirah dulu ya. Sambil ngobrol ya Kak. Nah, sekarang ini Kak, yang sering juga dibicarakan itu soal spill culture ya. Apakah spill itu sesuatu yang memang harus dilakukan atau justru kita melihat situasi kekerasannya? Kan sekarang dikit-dikit diviralin gitu ya. Terus disebut namanya dan sebagainya. Sementara di satu sisi ada tantangan UU ITE gitu. Nah, menyikapi seperti ini gimana? Karena korban kan pasti bertanya-tanya juga mau gimana gitu. Ya, kita bahas dulu sekali lagi dengan konteks gitu. Kenapa spill culture itu kemudian ada? Jadi situasi spill ini ada karena korban merasa kebanyakan ya, dia nggak tahu lagi cara mengakses bantuan itu seperti apa. Gitu, dia nggak tahu caranya menangani kasus itu dengan cara apa lagi. Karena bisa jadi kayak kalau kita belajar dari kasus KPI, dia udah sampai Komnas HAM, ya kan? Peristiwanya di tahun 2017, dia udah ngadu di kantornya, nggak di Waro. Terus kemudian dia sampai Komnas HAM, diminta balik ke divisi kantornya karena merasa itu adalah problem internal kantor. Nah, di kantor tetap aja nggak ada sesuatu gitu. Jadi dia nggak tahu ini levelnya Komnas HAM aja waktu itu ya. Waktu itu nggak menggubris dia, sehingga kemudian dia nulis surat tuh yang ditulis pulpen, kemudian dia
upload itu di Twitter dan kemudian kasus itu viral. Dan setelah viral, Komnas HAM baru ngomong silahkan laporkan kasusnya dari awal lagi. Gitu ya. Jadi kebanyakan memang kayak gitu gitu ya. Ada korban-korban yang dia nggak punya support system, nggak bisa minta bantuan dari keluarga, kemudian ya nggak tahu mau ngomong ke siapa, karena bukan kayak kita yang akses organisasinya banyak, misalnya kan banyak teman-teman di luar sana yang nggak tergabung di organisasi manapun gitu, dan satu-satunya cara yang dia miliki yaitu media sosial. Speak up. Tetapi sebetulnya agenda spill ini nggak direkomendasikan kalau dalam penanganan kasus kekerasan seksual gitu. Kenapa? Karena ya tentu saja pertama yang tadi Kak Jokes mention itu tentang resiko untuk dikriminalisasi atau diancam, dilaporkan balik dengan tindak pidana ITE ya. Gitu, karena pelaku itu bisa saja kayak, apalagi kalau bukti-bukti terus nyebarin screenshot dan sebagainya yang tanpa izin, itu kan bisa kena ITE gitu. Nah kemudian ya ini misalnya contohnya Ibu Baik Nuril gitu kan, dia yang menjadi korban pelecehan seksual, tapi gara-gara temennya sebetulnya yang nyebarin konten itu malah Bu Baik Nuril yang dituntut pencemaran nama baik. Nah kemudian yang kedua itu resiko korban diancam dengan lebih keras oleh pelaku gitu. Jadi ketika pelaku tahu, wah aku diviralin gitu ya, terus pelaku yang masih bisa langsung akses korban, kalau kalau security-nya korban nggak dimitigasi, jadi pelakunya masih bisa ngakses korban, atau misalnya nih pelaku sebetulnya punya konten korban tuh banyak banget gitu, misalnya foto, video, rekaman chat dan sebagainya gitu ya. Jadi ada kejadian misalnya dialami nyata ya, misalnya ada kayak 20 akun anon gitu kan, itu nyebarin foto-fotonya korban gitu dengan narasi-narasi yang foto dan video itu tidak asli kadang-kadang. Itu editan juga Kak, pakai aplikasi itu gitu ya, yang fotonya yang misalnya kepalanya korban tapi badannya ditelanjangin gitu. Terus deepfake aplikasinya gitu ya. Atau video gitu, kepalanya korban itu udah dalam bentuk video kan, deepfake itu badannya ditelanjangin gitu. Jadi dan itu membuat korban lebih kerepotan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga juga ancaman kepada keluarga korban, kepada saksi korban. Jadi yang menerima resiko itu bukan hanya korban aja, tetapi juga orang-orang terdekatnya, sehingga ya itu resikonya akan lebih sulit untuk dimitigasi ketika penanganan kasus itu tidak struktural, tidak sesuai ya tidak hukum. Sesuai jalurnya gitu. Dan kalau korbannya misal terjadi kayak gitu ya, ada ancaman baru, kemudian ada tadi resiko-resiko digital security yang semuanya bobol gitu kan. Jadi kan mitigasinya akan lebih banyak gitu. Jadi nggak terpetakan malahan gitu. Jadi pada intinya penting ya memisahkan antara korban dengan pelaku, baik memisahkan lokasi ataupun jangan sampai ada komunikasi ya. Iya. Intinya akses itu yang harus bersifat fisik dan yang bersifat digital. Okay. Jadi fisiknya juga diamankan, digitalnya juga aset-aset digital, dan juga kita nyebutnya tubuh digital. Jadi ini tubuh yang fisik, nah tubuh yang digital itu semuanya juga harus diamankan. Oke, berarti mending ngeblok dan intinya kalaupun pacaran tuh nggak usah sampai tukeran password lah, itu bukan komitmen cinta, itu cuma kita memberikan orang lain untuk berkuasa atas diri kita, kadang-kadang kayak gitu ya Kak. Oke, ini mungkin terakhir Kak, kan ada ada banyak kasus juga ternyata orang yang mengaku sebagai korban ternyata pelaku, dan ini beberapa kali di Twitter pun muncul. Kalau yang terbukti secara hukum itu kan kasus Johnny Depp sama Amber itu ya. Nah kalau kita beda aliran. Beda aliran ya. Maksudnya kalau yang mainstream orang memahami kan kayak gitu. Kita tinggalkan saja. Sampingkan itu ya kasus nanti butuh 2 jam untuk berdebat. Oke.
kita edit bukan Junidip karena memang ada perdebatan soal itu. Tapi gini, kalau ada orang ternyata salah, gitu ya, dia memposisikan sebagai korban, tapi sebenarnya dia bukan korban. Oke, itu gimana Kak menanggapinya? Ya, itulah kenapa perlu untuk kita punya ya undang-undang TPKS ya. Ya kita bersyukur bahwa sudah sah gitu, dan kemudian juga kalau tadi di level lembaga atau organisasi punya SOP gitu. Karena dengan itu kita bisa melakukan penanganan kasus yang sesuai dengan langkah-langkah formal. Dan tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Gitu. Jadi yang menghakimi itu bukan massa gitu ya, yang bukan dari viral based policy. Gitu kan, sehingga wah gini-gini nih kemarahan publik gitu. Tapi memang betul-betul dibuktikan gitu ya, dan diusut tuh seperti apa kejadiannya gitu. Jadi sebelum soal salah sangka dan sebagainya itu belakangan lah, yang penting di organisasi ada SOP-nya dulu gitu ya Kak. Dan kita pun nggak selalu ini ya, tadi menanggapi soal viral kayak gitu, itu kadang-kadang ya kita hobinya cuma nge-like tapi nggak memikirkan gimana belakangnya si korban. Jadi setelah viral, wah orang pada marah dan sebagainya, tapi setelah itu ya udah korban sendirian lagi. Itu kan sering ya kejadian. Sering banget di kampus-kampus terutama ya, kayak kasus. Ya orang cuman penasaran kronologinya gimana sih gitu. Bahkan pengen lihat cerita yang detail biar dia itu ini kekerasan bukan gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau Kak Kali sendiri ngelihat banyak nggak sih di Indonesia itu organisasi yang udah punya SOP, dan apakah Kak Kali punya pengalaman membuat SOP itu? Pengalaman saya dengan jaringan Gus Dur ya, dengan Kak Jokes. Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa belum banyak di level misalnya teman-teman organisasi mahasiswa aja gitu ya yang ikut turun aksi. Tetapi ayo harus diperiksa nih lembaganya, organisasinya udah punya SOP PPPKS belum gitu. Terus kemudian perkantoran atau perusahaan udah ada belum kayak gitu. Jadi ini kan sebetulnya momentumnya tepat karena udah ada UU TPKS. Nah, jaringan Gus Durian sendiri kan kemarin kita bikin karena cantolannya tuh udah ada. Iya, udah ada UU TPKS. Mungkin teman-teman yang kemarin belum itu karena kan belum ada cantolannya gitu. Sehingga kalau misalnya bikin SOP duluan pun ya di level negara aja mengadu masih mental gitu kan. Nah, kalau sekarang udah enggak gitu karena di pusat, di nasional udah ada, sehingga kalau teman-teman bikin itu akan kuat gitu, akan ada cantolannya gitu. Selain kita tadi ngobrolin banyak organisasi, kita penting juga nih melihat kehidupan di yang paling dekat dengan kita, misal kehidupan romantik. Romansa gitu ya, pacaran dan sebagainya. Remaja bagi sebenarnya kalau misal ada orang maksa ngirim foto dan sebagainya, itu bisa masuk ke kekerasan apa enggak sih Kak? Misalkan ada orang yang dia tuh nggak mau, basicnya sejak awal dia tuh nggak mau lepas jilbab gitu, tapi setelah dipengaruhi, wah biasanya nih kalau ada orang yang paham agama, menurut pendapat ini boleh kok lepas jilbab, terus dia minta dikirimin. Nah, semisal ada orang kayak gitu tuh masuk kekerasan apa enggak? Atau contoh lainnya? Ini menarik ya, karena batas-batasnya kadang nggak kelihatan. Kadang orang kalau udah jadian, tiba-tiba kayak ngerasa kamu milikku, suami istri. Ya kan? udah mama papaan baru umur 15 ya. Aku milikmu gitu ya, sehingga mereka nggak punya nih batasan gitu. Padahal kan batasan itu ada gitu. Nah, ternyata di dalam relasi romantik juga gitu, orang yang masih pacaran itu mewarisi budaya patriarkinya itu seperti relasi gender di dalam lembaga pernikahan atau lembaga keluarga. Jadi tiba-tiba orang jadian, si cowoknya ini udah kayak kepala keluarga, ya kan? Terus si ceweknya tuh tiba-tiba jadi bunda yang harus nurut kan sama kakak-kakaknya ini gitu. Nah, itu yang membentuk relasi kuasa, coy. Jadi walaupun itu umurnya sama nih, semesternya sama gitu ya, tingkat ekonominya sama, tapi tetap ada relasi kuasa di situ. Karena itu tadi mitos bahwa si yang partner yang cowok itu adalah pemegang otoritas atau kuasa kepala penuhnya keluarga atas si ceweknya
Iya. Mau gitu. ketemu temannya pun sampai izin ya? Iya, sampai izin. Aku boleh nggak dan gitu-gitu kan. Nah, di sini sebetulnya ketika relasi kuasa itu terbentuk, kemudian seolah-olah kalau nggak ngirim pap, kamu nggak sayang, gitu. Apalagi menjelang tidur gitu ya? Iya, kalau kamu nggak ngapain-ngapain, ada yang ketawa tuh di belakang situ kan. Jadi itu pelaku. Iya, pengalaman. Enggak, pengalaman kayak itu sebenarnya banyak ya, tapi memang seringkali kita belum sadar itu kekerasan. Makanya kalau teman-teman sekarang nonton, ya pahami itu bukan kewajiban kamu ngirimin pap gitu ya. Iya, jadi ketika kamu nggak nyaman, ketika kamu nggak yakin aman gitu kan, bahkan yang namanya konsen itu terjadi sebetulnya di satu kali itu aja. Jadi kamu mengirim foto ke orang itu tidak sama artinya dengan orang itu meneruskan foto itu ke orang lain. Tidak sama artinya dengan misalnya foto itu menjadi milik dia dan kemudian disebar, diedit, apa-apain gitu ya. Jadi hanya terjadi saat itu aja sebetulnya. Tapi dan itu kan nggak dipahami. Kadang-kadang ada di peristiwa-peristiwa yang gini, misalnya kemarin kan kamu mau ngirim foto, dianggapnya besok-besok kamu mau terus ngirim foto gitu ya. Padahal nggak selalu seperti itu gitu. Kalau besok-besoknya dia nggak nyaman dan sebagainya, ya itu nggak bisa dilakukan sebetulnya. Berarti ya itu ya, sering banget tuh di relasi pacaran, mentang-mentang udah dikirim terus apa ya, kalau lagi, biasanya kalau udah putus tuh langsung diancem, ini foto saya sebar kemana-mana. Nah itu ada hukumnya nggak sih Kak? Menyebar kayak gini? Ini maksudnya banyak kasus kejadian yang ketika putus kemudian foto dan kontak pacarnya itu dimasukin di grup Telegram Mafia Open BO gitu. Terus kemudian tiba-tiba udah diupload tuh di akun BO di Twitter gitu. Dan si ceweknya itu nggak tahu loh, kok tiba-tiba dia mendapat ratusan pesan yang nggak layak gitu. Dan ketika di get kontak itu tiba-tiba namanya gitu udah gitu dikasih gitu Adin apa gitu. Itu banyak banget kejadian kayak gitu. Jadi revenge bukan porn gitu ya, tapi kayak revenge konten apa ya kayak gitu. Berarti revenge itulah gitu ya. Dan itu sulit sekali memitigasinya karena kayak sekali masuk di mafia Telegram itu kemudian ya udah menyebar aja gitu kemana-mana. Dan pesan-pesan yang dia terima tuh sangat traumatik kayak gitu. Dan ini bisa dilaporkan nggak sih Kak sebenarnya kasus kayak gini? Bisa, cuman masalahnya cyber troops-nya Polri itu, Indonesia ini kan berapa sih sekarang provinsinya yang baru ya? 37 ya? Itu kan ya segituan lah, 37. Hanya ada mungkin 6 kota besar yang punya cyber troops gitu. Dan di cyber troops itu berapa tenaga yang terlatih gitu loh Kak. Bayangkan ketika kasusnya tuh banyak banget gitu. Jadi bisa sih gitu ya, cuman tapi ya masih di follow up apa siap. Enggak gitu pertanyaannya. Kadang-kadang kalau lapor pun malah kok mau kayak gitu ya, malah disalahin gitu ya. Infrastrukturnya belum siap. Infrastruktur. Gitu. Itu hal yang menjadi catatan juga, terutama di kota-kota kecil nih, itu banyak banget itu ancaman-ancaman yang anak SMP pacaran. Ya sekarang kan namanya teknologi ya, udah kayak gitu, dia bikin mengirim foto yang ya terlalu mengeksploitasi dirinya gitu ya. Terus ketika ada apa-apa itu langsung disebar ke grup WA, bahkan ke orang tua, ke keluarga dan sebagainya. Ini hati-hati juga bagi teman-teman, jagalah diri sebaik mungkin. Pacaran itu ya terserah mau pacaran ta'aruf dan sebagainya, cuma ya harus bisa membatasi diri ya. Kalau bahasa saya sih nggak membatasi diri ya. Gimana Kak? Kenali diri. Oke, kita tahu apa yang sebetulnya menjadi hak kamu, batasan kamu gitu ya. Dan resiko juga. Dan ini penting berarti diomongin sejak awal ya sama calon pacarnya. Saya nggak bisa kayak gini, jadi jangan kayak gini gitu ya. Ya sepertinya perbincangan kita ini sudah dibatasin waktu ini Kak, karena kita durasinya sangat terbatas, jadi mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi. Tapi sebelum kita akhiri, Kak Kalis, ada nggak hal-hal yang mau disampaikan ke penonton kita nantinya? Ya, aku nggak hanya mau bicara untuk menguatkan korban aja, tetapi aku lebih mau bicara kepada semua orang sebetulnya bahwa yuk ciptakan ruang aman gitu sih dimanapun gitu. Jadi
setiap tubuh itu berharga, setiap tubuh itu punya martabat, setiap tubuh itu ada manusianya gitu. Jadi dia bukan benda gitu ya, nilai kemanusiaannya, sehingga hormati itu gitu. Oke, itu ya teman-teman pesan dari Kak Kalis yang ya penting untuk kita resapi bersama. Yang jelas mau organisasi, mau pasangan, mau apapun, carilah yang dia memanusiakan kita gitu ya. Jangan sampai kita mencari ruang-ruang yang justru menodai martabat kemanusiaan kita. Kalau ada indikasi ke sana, udah tinggalin aja. Masih banyak ruang-ruang yang bisa membuat kita lebih bisa tumbuh, membuat kita lebih berharga gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Kalis di podcast Teman Ngopi. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya dengan narasumber yang juga sama hebatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.